Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara semua. Kita bertemu dalam mata kuliah Bahasa Inggris 2 di semester pendek. Semester antara ini untuk pertemuan kelima. Topik kita pada pertemuan kelima ini adalah companies, perusahaan. Di sini kita akan mempelajari vocabulary, kosakata terkait dengan describing companies, menggambarkan, mendeskripsikan atau menceritakan perusahaan atau yang terkait dengan perusahaan. Berikutnya kita ke topik grammar. Di sini language focus yang pertama adalah present continuous. Setelah itu kita akan ke reading, ada bacaan, ada teks nanti. Dan selanjutnya ada language focus yang kedua, grammar lagi, yaitu present simple atau present continuous. Ini membandingkan antara present simple dengan present continuous. Kemudian terakhir di materi kelima ini kita akan mempelajari beberapa kalimat, beberapa ekspresi untuk starting a presentation, memulai sebuah presentasi. Presentasi merupakan hal yang cukup sering dilakukan di perusahaan atau di perkuliahan juga. Presentasi itu merupakan hal yang biasa. Baiklah, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu vocabulary, kosakata. Kita di sini akan mengenal beberapa kosakata yang berhubungan dengan perusahaan. Oke, untuk bagian A, bagian pertama ini kita diberikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ya, 12 buah kalimat yang ceritanya menggambarkan perusahaan atau menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan. Ternyata di sini dari 12 kalimat itu menceritakan dua buah perusahaan yang berbeda, kemudian memuat kalimat-kalimat yang memiliki persamaan maknanya. Oke, jadi ada dua buah perusahaan di sini. Yang pertama, perusahaan Dalotech ini sebuah perusahaan besar yang memproduksi car parts ya, bagian-bagian mobil, komponen mobil. Kemudian perusahaan Green Shoots yang memproduksi garden products, produk-produk yang berhubungan dengan garden, dengan kebun, berkebun, taman. Oke, jadi ternyata 12 kalimat ini itu adalah kalimat tentang dua buah perusahaan ini. Oke, kita lihat contohnya di sini. Kalimat pertama sudah ditandai, ini dia. John Smith started Dalotech in 1960. Kemudian kalimat untuk Green Shoots adalah kalimat 9. George and James Hawkins began Green Shoots in the 1920s, 1920-an. Oke. Jadi ternyata kalimat ini dia, walaupun kalimat yang berbeda, tapi dia memiliki kesamaan maksud. Jadi perusahaan Dalotech ini dimulai tahun 60, sedangkan Green Shoots itu dimulai tahun 20. Oke, jadi kita bisa menemukan bahwa ternyata untuk menceritakan kapan perusahaan itu berdiri bisa dengan kalimat seperti ini atau dengan kalimat seperti ini. Bisa dengan menggunakan started atau bisa dengan menggunakan began. Oke, kita akan melanjutkan dengan kalimat nomor 2 sampai 12. Kita coba cari yang mana yang merupakan pasangannya ya. Oke, kita ke nomor 2. It has a workforce of 2,500. Kalau kita nggak tahu artinya, kita bisa lihat di kamus. It has.
ini memiliki, maksudnya ini adalah perusahaan ini memiliki workforce, tenaga kerja 2.500. Jadi dia ada tenaga kerja sebanyak 2.500 orang, 2.500 tenaga kerja. Kira-kira dia akan mirip atau sama maksudnya dengan kalimat yang nomor 6. It employs about 30 people. Perusahaan ini employs, mempekerjakan kurang lebih 35 people. Jadi, yang di kalimat pertama tadi yang mirip adalah started, itu mirip dengan began maksudnya. Dan di kalimat yang kedua, workforce, tenaga kerja, mirip dengan employs, people. Employs mempekerjakan orang. Tenaga kerja adalah orang yang diberi pekerjaan. Itu mirip dengan mempekerjakan orang. Perusahaan ini memiliki tenaga kerja 2.500 orang. Perusahaan ini mempekerjakan 35 orang. Jadi, dua buah kalimat ini mirip maksudnya. Baiklah, untuk kalimat berikutnya silahkan coba dicari sendiri sebagai exercise-nya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan jangan lupa ditandai seperti yang ada di exercise B ini, ditandai mana yang mirip. Tadi started itu mirip dengan began, digaris bawahi, maka ini juga workforce itu digaris bawahi mirip dengan employees people. Digaris bawahi seperti ini. Baik, sekarang kita ke exercise C. Use the verbs you underlined in exercise B to complete this company profile. Gunakanlah kata-kata yang Anda garis bawahi tadi di exercise B untuk melengkapi bagian yang kosong dari teks ini. Nomor 1 sudah dijawab sebagai contoh. Tadi nomor 1 sudah di exercise B sudah ditandai started atau began. Dan sekarang dituliskan di sini began. Boleh started juga boleh. Kita coba lihat di sini. GNK Services titik-titik 1989. Karena dia berupa tahun, maka kemungkinan dia adalah menyatakan kapan dimulai atau kapan berdirinya. Jadi jawabannya adalah began atau start. Kenapa dia startednya pakai ED ini? Karena dia sudah dari dulu. Sudah dari dulu ya, sudah dari dulu. Itu adalah perubahan kata kerja bentuk ke dua, past tense ya. Start, started. Begin begini berubah menjadi began. Begitu. Oke, ini ya. Kita kembali ke sini. Jadi karena dia itu menyatakan tahun dia berdiri, maka di sini ditulis began sesuai dengan kata-kata yang sudah didapatkan dari exercise sebelumnya. Kita ke nomor 2. The company titik-titik high tech security arms. Perusahaan titik-titik high tech security arms. Kira-kira apa yang cocok di sini? Apakah mempekerjakan tenaga kerja? Tidak ya. Perusahaan titik-titik high tech security alarms. Jadi ini security alarms itu adalah produknya. Nah, karena ini adalah produknya, kita jawab di sini berarti perusahaan menghasilkan atau membuat. Dari exercise di atas, yang menghasilkan atau membuat adalah ini. Manufactures. Manufactures. Di nomor 2 kita tulis manufactures. Manufactures-nya memakai S di sini. Saya harap saudara-saudara semua masih tahu bahwa itu adalah present simple. Pelajaran sebelumnya, manufacture kata asalnya, manufacture. Kemudian karena dia adalah ditambah dengan subjeknya itu it atau she atau he, maka verbnya akan
ditambah S. Verb S. Jadi, manufacture akan menjadi manufactures. Begitu juga yang lain nanti, misalnya ada read, itu akan menjadi reads, ya, tinggal tambah S. Ini present simple. Kalau lupa nanti boleh dilihat lagi catatan atau bukunya. Oke, kita kembali ke sini. Untuk nomor 3, 4, dan seterusnya silahkan dicari berdasarkan exercise yang di atas. Baiklah, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu language focus, present continuous. Present continuous adalah menyatakan kegiatan yang sedang terjadi atau sedang berlangsung saat itu. Di sini kita baca panduannya. We use the present continuous to talk about temporary situations and actions that are happening now. Kita menggunakan present continuous untuk membicarakan situasi sementara dan kegiatan-kegiatan, kejadian-kejadian yang sedang berlangsung, sedang terjadi saat ini, sekarang. Contoh kalimatnya, we can't find an office in the center of town. So now we are, di sini disingkat, we are looking in the business park. Ini dia yang menjadi present continuous. We are looking. Jadi dari contoh ini dapat kita lihat bahwa ternyata present continuous itu memerlukan are dan kata kerjanya dikasih ing. Are dikasih ing. Kita ke contoh berikutnya. What is Helen doing? She is having lunch with a customer. Apa yang sedang dilakukan si Helen? Dia sedang makan siang bersama seorang pelanggan, klien. Kemudian, present continuous ini juga digunakan untuk membicarakan developments and changes. Development itu maksudnya perkembangan, perubahan, dan change juga perubahan. Di sesuatu yang berubah dan berkembang, berbeda dia kondisinya dari kondisi sebelumnya, itu dapat diceritakan dengan present continuous. Present continuous, seperti sudah diketahui tadi, memiliki to be dan kata kerja ing. Contoh di sini, the cost of energy is rising quickly. Cost, biaya, harga, energi, bahan bakar, rising quickly, naik dengan cepat. Ada is pakai ing, yang tadi ada are pakai ing. Costs are lower in Vietnam, so we are moving production there. Biaya-biaya lebih lower, lebih murah, lebih rendah di Vietnam, jadi kita memindahkan produksi ke sana. Baik, dari contoh kita dapat lihat bahwa untuk present continuous memakai am, is, are, to be-nya, dan kata kerja yang pakai ing. Saya harap masih ingat bahwa I am, you itu dengan are, we juga dengan are, they juga dengan are, he dengan is, she dengan is, dan it dengan is. Bagaimana kalau nama orang? Misalnya ada Budi. Budi adalah seorang laki-laki sendiri, oke? Berarti dia akan memakai is. Kemudian perempuan juga is. Kalau ada dua orang bagaimana misalnya? Budi and Ani. Dua orang ya, karena dua orangnya adalah merupakan dari pronoun ketiga, orang subjek orang yang ketiga, ada dua orang, itu dia sama dengan mereka. Jadi akan memakai are.
Oke, kita lihat sebentar. Ini dia, mudah-mudahan masih ingat. Oke, kita kembali ke yang tadi. Exercise A untuk language focus 1 present continuous. Complete these sentences with the present continuous form of the verbs in brackets. Lengkapilah kata-kata berikut ini, kata-kata di bawah ini, kalimat-kalimat di bawah ini, dengan menggunakan present continuous dengan cara mengganti atau menambahkan kata-kata yang ada di dalam kurung ini. Di sini katanya use contraction, verb possible contraction, ya yang seperti ini. He is dijadikan his, ya itu tidak terlalu masalah. Oke, kita lihat contoh nomor 1. Matty isn't in the office today. He's meeting customers all day. Oke, jangan lupa he ditambah dengan is. He is. Di situ di bukunya dia menggunakan contraction. Kalau mau ditulis pakai contraction juga tidak apa-apa. Kalau mau ditulis lengkap he is juga tidak apa-apa. He is meeting customers all day. He is meeting customers all day. Meet menjadi meeting. Bagaimana ini bisa perubahannya ditambah dengan ing? Ya, seperti yang sebelumnya, bahwa itu cukup lihat kamus saja. Tidak usah dihafal, tapi lihat kamus saja. Meet menjadi meeting, lihat kamus. Martha's on the phone. Ada call. She akan memakai is. She is calling about the sales figure. Oke, kita tulis di sini. She is calling. She is calling. She is calling. Oke. Untuk nomor 3, 4, 5, 6, 7, silahkan lanjutkan dengan cara menambahkan am is are sesuai subjeknya dan bagaimana perubahan ing-nya cukup saudara-saudara lihat di kamus saja. Berikutnya kita akan ke reading dengan topik sebuah perusahaan yang bernama Gamesa. Oke, kalau dari gambarnya kita coba tebak-tebak ini. Ini gambarnya adalah sebuah apa ini kira-kira? Yap, betul sekali itu namanya. Ada yang jawab kincir angin? Bukan ya. Boleh-boleh saja kincir angin. Itu namanya turbin. Turbin ya, turbin. Ya, dijawab kincir angin pun ya tidak apa-apalah. Turbin. Oke, kita akan ke reading, tapi sebelum itu kita ke yang ini, exercise B dulu. Before you read the article, sebelum Anda membaca artikelnya, teksnya, match the words and phrases 1 to 6 to their meanings A to F. Cocokkanlah kata-kata dan frasa di bawah ini, nomor 1 sampai 6 dengan maksudnya, dengan maknanya A sampai F. Jadi yang nomor 1 sampai 6 ini dicocokkan, dijodohkan dengan A, B, C, D, E, F. Misalnya, to install ini apakah jawabannya F atau D atau yang mana? Silahkan dicocokkan dulu sebelum dibaca teksnya. Oke, silahkan dicocokkan. Baik, kalau sudah dilakukan, kita ke bacaan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa ketika kita dihadapkan pada sebuah teks bacaan berbahasa Inggris dan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, kita harus ingat bahwa sepanjang apapun teksnya, kita tidak perlu takut. Kalaupun kita tidak mengerti apa teksnya atau tentang apa topik itu, kita tidak perlu takut. Kita nggak perlu takut ya. Karena apa? Karena nanti pertanyaannya itu tidak akan terlalu sulit. Oke, sebagai contoh kita buktikan saja. Di sini yang diminta adalah complete this fact file. Lengkapilah fakta-fakta ini. Oke, company. Ya, berdasarkan bacaan nama perusahaannya adalah Gamesa.
tinggal dilihat aja. Gamesa. Kemudian nationality. Nationality itu maksudnya adalah negara asal atau negara dari mana si perusahaan ini berasal. Nationality kita baca di sini atau kita scan aja. Scan itu kita lihat secara cepat gitu ya. Ada beberapa nama negara di sini, US, Amerika, China, Brazil, kemudian ada India, Latin Amerika, Brazil, dan Spain. Ada banyak, tapi tidak mungkin perusahaan ini berasal dari banyak negara. Perusahaan ini awalnya berdiri dari mana? Pasti dari satu negara saja, tidak mungkin serentak langsung didirikan di beberapa negara gitu. Mungkin setelah berkembang baru dia pindah ke negara lain atau buka cabang, buka kantor di negara lain. Oke, jadi tidak mungkin jawaban itu terlalu banyak seperti ini. Brazil, India, kemudian ada China dan US. Tidak, kita baca aja. Kita baca dari sini dulu. Mana yang menunjukkan negara? Tidak ada. Oke, kita ke paragraf kedua. Ada Spanish, US, China, India, Brazil. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pilihan negara. Oke, apakah Brazil? Tidak. Kenapa tidak? Karena di sini katanya sales penjualan di 20 negara dan 30 negara di Eropa. Jadi ini negara-negara yang menunjukkan bahwa dia bisa saja adalah penjualannya atau pabrik pembuatannya. Nah, disinilah yang menunjukkan dari mana perusahaan ini berasal, yaitu Spanish, Spanyol. Nationality menggunakan kata-kata yang seperti ini. Jadi kalau ada Spain, dia akan menjadi Spanish. Sedangkan Indonesia, dia akan menjadi Indonesian. Nah, sebenarnya untuk nationality itu dia akan berupa kata seperti ini, Indonesia, Indonesian, Spain, Spanish. Jadi sebenarnya kalau kita tahu bahwa ini bukanlah nationality, ini nama country sebenarnya. Ini nama country, nationality yang seperti ini. Yang ada tambahannya seperti ini. Oke, jadi jawabannya oke. Contoh berikutnya adalah nomor 3, products. Ingat, kita tidak perlu membaca semuanya. Produk dari perusahaannya apa? Kita udah tebak tadi dari gambar ini, yaitu turbin. Nah, sekarang tinggal dicari aja, ini dia. Kali tulis di sini. Wind turbines, turbin angin. Oke, sudah selesai untuk menjawab soal nomor 3. Jadi tinggal dilihat aja. Tidak perlu dibaca semuanya. Kalau memang perlu boleh dibaca, misalnya ingin mencermati bagaimana susunan kalimat, bagaimana huruf-hurufnya, atau ingin memahami bacaan ini, boleh saja dibaca semua. Tapi dalam belajar reading atau mengerjakan reading di ujian nanti atau dimanapun, itu tidak perlu takut kalau teksnya panjang. Karena apa? Karena yang diminta itu tidak akan terlalu sulit. Kita sudah membuktikan. Baik, untuk nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, silahkan dilanjutkan sebagai exercise. Kita akan ke language focus yang kedua untuk materi kelima ini, yaitu present simple or present continuous. Tadi kita udah tahu bahwa present continuous itu ada ing-nya. Kemudian gunanya present continuous adalah untuk menceritakan hal-hal yang sementara, menceritakan development, perkembangan, dan changes, perubahan. Oke, di sini kita diminta mengisikan titik-titik ini dengan present simple atau present continuous. Karena kita udah tahu present continuous tadi, kita baca aja. Temporary, short time, berarti ini adalah
present continuous. Kita tulis present continuous di sini. Oke, sudah. Karena dia cuma dua, ya. Karena ini sudah dipilih, berarti ini otomatis ada di sini. Tidak perlu dipikir terlalu lama, karena dia cuma dua. Kalau sudah dipilih satu, ya satu lagi otomatis ke sini. Oke, tapi kita baca dulu panduannya. Panduan dari present simple dan present continuous ini. Tadi kita sudah tahu bahwa present continuous itu untuk menceritakan hal-hal yang sementara, menceritakan perubahan dan perkembangan. Contohnya adalah I'm working in Paris this month. Jadi this month, bulan ini saya working di Paris. Bulan besok tidak. Sedangkan present simple itu untuk menceritakan permanent situations. Kalau dalam panduan lain katanya present simple itu untuk menceritakan hal-hal yang berupa kebiasaan, kejadian yang rutin, yang tidak berubah. Misalnya matahari terbit dari timur, itu kan kejadian yang rutin dan tidak berubah. Atau kebiasaan-kebiasaan seperti ini. I go to school every day. Ini contoh ketika Anda belajar di sekolah mungkin ya. I go to school every day. Ini adalah present simple karena dia menyatakan kegiatan sehari-hari. Oke, present simple. Jadi itu bedanya antara present simple dan present continuous. Baiklah, kita ke exercise A. Di sini ada beberapa keterangan waktu yang harus dikelompokkan ke present simple dan present continuous. Tadi kita udah tahu dari panduannya bahwa present continuous itu menunjukkan kejadian yang sementara. Oke, di sini sudah ada sedikit bantuan yaitu at the moment. At the moment berarti saat ini, sekarang ini. Besok belum tentu, kemarin mungkin saja tidak. Jadi at the moment itu menunjukkan keterangan waktu untuk present continuous. Sedangkan always, selalu, itu menunjukkan keterangan waktu untuk present simple. Kita diminta mengelompokkan yang ini semua ke dalam present continuous atau present simple. Baiklah, kita coba yang kedua. Yang pertama, yang kedua sudah, maksud saya yang ketiga. Currently. Currently, kalau kita lihat di kamus, artinya adalah sekarang ini, saat ini. Jadi, kita bisa mengelompokkan dia di present continuous karena dia sekarang. Sedangkan everyday itu menunjukkan seperti contoh yang tadi, kegiatan sehari-hari, berarti dia masuk ke present simple. Baik, untuk yang berikutnya itu silakan dikelompokkan sebagai exercise sesuai present simple atau present continuous. Kita ke exercise B, latihan B. Untuk lanjut fokus yang kedua ini. Choose either the present simple or the present continuous form of the verb to complete these sentences. Jadi di sini ada kalimat-kalimat yang ada pilihan. Jadi antara pilihan ini pilihannya yang di garis miring ini, silakan ditandai mana yang paling tepat. Contoh sudah ada, di sini ditandai stay. Jadi ada yang berupa present continuous, ada yang berupa present simple. Stay di sini ditandai karena dia menunjukkan every time, menunjukkan sesuatu yang terjadi secara rutin. Sedangkan di sini, karena di sini sudah dipilih stay, maka kita pilih I'm staying. Karena apa? Karena dia ada dua, kalau sudah dipilih satu, berarti yang satu lagi otomatis. Ya, mungkin bisa, tapi kalau ragu, ya lihat aja kenapa di sini dipilih I'm staying, karena ada at the moment yang menunjukkan keterangan waktu untuk present continuous. Oke, silakan digaris bawahi I'm staying. Yang kedua, today. Today berarti hari ini. Menunjukkan apa yang terjadi sekarang. Menunjukkan present continuous. Karena ini kita pilih dan kita garis bawahi dia present continuous, maka yang di belakangnya kita pilih works. Apakah karena dia cuma ada dua, lalu kita pilih satu lagi karena yang satu udah? Mungkin memang bisa, tapi kalau ragu, kenapa kita pilih works? Karena ada
at the company's training center. Menunjukkan saat ini dia berada di situ, tidak berada menunjukkan tempat dia berada, dan mohon maaf, harusnya di sini kita lihat usually. Oke, maksudnya kita lihat usually yang menunjukkan biasanya. Biasanya. Oke. Yang berikutnya, nomor 3, kita pilih calls atau is calling. Kalau ragu, kita lihat yang di belakang dulu. Oke, yang di belakang pilihannya juga calls atau is calling. Jawabannya adalah is calling karena ada right now. Present continuous ada right now. Maka yang ini adalah calls. Apakah karena ini sudah dipilih, maka yang ini pilihannya calls? Mungkin iya, tapi kalau ragu, kita bisa lihat di sini ada petunjuk waktunya, yaitu often, sering. Sering ya. Sering berarti menunjukkan sesuatu yang biasanya. Oke. Untuk nomor 4, 5, 6, silahkan dilanjutkan sendiri exercise-nya. Kita ke yang berikutnya, masih present simple dan present continuous. Ada dua buah tabel di sini gambar ya. Ada bank dan hotel. Kemudian di sini ada area, what happened, dan what is happening. What is happening berarti adalah present continuous. What happens, present simple. Kita lihat contohnya, area main hall. What happened, serve customers, dan what is happening now, cashier talk to a customer. Ini contohnya. This is the main hall. Ini area. What happens, apa yang terjadi di situ, apa yang biasanya ada di situ. We serve customers here. Present simple. Dan apa yang terjadi sekarang, present continuous. At the moment, a cashier is talking to a customer. Oke, sekarang kita coba yang kedua biar lebih paham. Currency section. Currency section. Oke, sesuai contoh, kita tulis kalimatnya. This is currency section. Kemudian apa yang terjadi? Di sini we serve customers here. We exchange foreign currency here. We exchange foreign currency here. We exchange foreign currency here. Kemudian, what is happening now? A customer is changing dollars into euros. Pada contoh sebelumnya ada at the moment. Kita juga boleh menambahkan di sini at the moment, at the moment. Atau mau pakai yang lain juga boleh. Kita udah belajar tadi beberapa kata menunjukkan waktu untuk present continuous, misalnya currently. Currently. Oke, inilah dia contoh untuk yang kedua. Contoh untuk yang ini sesuai dengan contoh di sini. Kita tulis menjadi seperti ini. This is currency section. Ini menunjukkan present simple. Apa yang biasanya terjadi. We exchange foreign currency here. Sedangkan ini menunjukkan apa yang terjadi sekarang atau present continuous. Currently, a customer is changing dollars into euros. Baiklah, untuk nomor berikutnya silahkan lanjutkan sebagai exercise ini juga. Juga sudah ada contohnya di sini. Area kitchen. This is the kitchen. What happens? Apa yang terjadi? Prepare and
cook meals. We prepare and cook meals here. Apa yang terjadi sekarang? Present continuous-nya. Ada chef yang sedang prepare masakan makanan siang hari ini. At the moment, the chefs are preparing today's lunch. Silahkan dilanjutkan. Yang terakhir, untuk materi kelima ini adalah kalimat-kalimat atau ekspresi-ekspresi untuk presentasi. Presentasi adalah hal yang biasa dilakukan di perusahaan atau di perkuliahan. Kita lihat di sini ada greeting. Greeting itu artinya memberi salam. Seperti yang sudah diketahui mungkin. Good morning, good afternoon, good evening, atau assalamualaikum, atau hello, atau hi. Di sini contohnya ada good morning, good afternoon, I am ini sambungannya ya. I am nama, bisa ditambahkan dengan dari mana, atau sebagai apa. Misalnya nama dan dari perusahaan mana, jabatannya apa. Hello everyone, nice to see you again. Ya, kalau memang sudah pernah ketemu dengan para audiensnya, boleh saja nice to see you again. Kalau tidak, ya nice to see you, sampai di situ nggak apa-apa juga. Berikutnya ada hi, I'm di sini ya sebutkan nama, ya sedikit latar belakang dari mana dan sebagai apa. Good to see you all, senang bisa bertemu Anda semuanya. Topik adalah ya topik. Apa yang menjadi topik pembicaraan atau apa yang menjadi pokok bahasan presentasi Anda. My subject today is our new product launch. Topik bahasan hari ini adalah launching produk baru. I'd like to talk to you about the bonus scheme. Saya ingin berbicara tentang skema bonus. I'm going to talk about our sales strategy. Saya ingin berbicara tentang strategi penjualan. The subject of my presentation is overseas expansion. Topik pembicaraan, topik presentasi saya adalah pengembangan perusahaan ke luar negeri. Yang harus kita cermati adalah ini dia. My subject today is, I'd like to talk to you about. I'm going to talk about. The subject of my presentation is. Oke, kita ambil ini misalnya sebagai contoh. Pura-puranya perusahaan Anda akan membicarakan mesin baru. Okay, my subject today is our new machine. Atau misalnya, I'm going to talk about our, misalnya perusahaannya akan melaksanakan jalan-jalan bersama karyawan dan keluarganya, our family gathering and holiday. Pura-puranya perusahaannya mau jalan-jalan dengan karyawan dan keluarganya. Jadi yang perlu dicermati adalah ya yang ini. Sedangkan yang di belakangnya itu tergantung dari pokok bahasa. Skema bonus, produk baru, strategi penjualan, pengembangan perusahaan. Berikutnya adalah plan of the talk. Rencana, plan. Maksudnya di sini adalah langkah-langkah atau tahap-tahapan dalam presentasi Anda. Kalimat yang bisa digunakan misalnya di sini, there are 3 parts to my presentation. Ada 3 tahap dalam presentasi saya. There are 3 parts to my presentation. Bisa juga dengan seperti ini. My presentation is in 3 sections. Presentasi saya ada 3 seksi, 3 bagian. Bisa juga diurai dengan seperti ini. Firstly, secondly, finally. Karena cuma 3 ya. Firstly, secondly, finally. Kalau dia ada 4 berarti firstly, secondly, thirdly, finally gitu. Yang terakhir adalah aims, tujuan. Apa yang ingin dicapai dengan presentasi ini?
Di sini contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan. By the end of my presentation. Di akhir presentasi saya, kemudian apa yang mau dicapai? You will have a clear idea of the new system. Anda akan memiliki clear idea, pemahaman, ide yang jelas tentang sistem baru kita. By the end of my talk, di akhir pembicaraan saya, Anda akan memahami bagaimana dan mengapa ini bisa menguntungkan bagi kita. At the end of the presentation, you will know more about the direction we plan to take. Di akhir presentasi, Anda akan tahu lebih banyak tentang direction, ya, arah we plan to take yang akan rencananya kita ambil. Baiklah saudara-saudara, demikian kurang lebih materi 5 untuk bahasa Inggris 2 di semester pendek ini. Jika ada pertanyaan dapat ditanyakan nanti. Silahkan dilanjutkan dengan mengerjakan exercise yang tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.